Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pagi, hari Minggu, 7:30 pagi. Bagaimana kabar saudara semalam atau kemarin ya, sebagian malam Minggu? Bagaimana saudara mengisi malam Minggu saudara sebagai orang Kristen dalam suasana yang demikian ini? Banyak dari saudara kembali aktivitasnya terbatas. Bagaimana saudara telah mengisi malam minggu saudara sebagai orang Kristen? Apakah saudara sempat keluar atau di rumah saja, atau bahkan sebagian sudah sedia bir ya, buat bersantai, ngeliang-ngeliang sedikit, high sedikit, untuk menghilangkan stres. Saya harap tidak demikian saudara sebagai orang Kristen ya. Saat ini saya akan melanjutkan pembacaan dari Mazmur 119 ya, 119, Mazmur 119 mulai 25 sampai dengan 32. Mazmur 119 25 sampai dengan 32. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Kau berikan hari yang baru. Kami masih Tuhan berikan kehidupan. Ini bukan karena tanpa sengaja, tetapi kami percaya Tuhan masih memelihara kami, dan Tuhan juga mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami, di dalam anak-anak Tuhan. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami terus berharap dan beriman kepadamu. Saat ini juga kami boleh berdoa Bapa untuk pemerintahan yang ada, terutama di dalam menangani kasus corona ini. Kau berikan pengetahuan, Kau berikan kebijaksanaan, terlebih daripada itu Kau berikan takut akan Engkau, sehingga mereka juga boleh bertemu dengan anugerah-Mu dan mendapat pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sempurnakan kehidupan kami. Amin. Mazmur 119. Di ayat 25 kita melanjutkan, dan saya mengajak saudara yang ada Alkitab untuk menyimak. Saya mengajak saudara langsung berinteraksi dengan firman Tuhan ya. Jadi bukan hanya mendengarkan saya harap saudara yang menyimak langsung berinteraksi dengan firman Tuhan. Di mana Mazmur 119 ayat 25 berbunyi demikian. Jiwaku melekat kepada debu. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur di dalam tulisannya, kembali pemazmur mengarahkan tulisan ini kepada Tuhan. Dia berkata, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kutiplah saudara perkataan pemazmur ini seolah-olah saudara yang berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi dengan berkata, jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Saudara, manusia terkadang masih merasa mampu untuk hidup di dalam kekuatannya sendiri. Bahkan orang Kristen, saudara, masih cukup banyak yang merasa bahwa mereka mampu hidup karena kekuatan sendiri. Atau setidak-tidaknya masih ada orang Kristen yang angkuh, yang sombong, ya, yang keras hati, keras kepala. Tetapi ketika sebenarnya saya menyimak dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, ketika pemazmur berkata, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan jikalau juga saudara saat ini menyimak firman Tuhan ini dan berkata kepada Tuhan, jikalau jiwa saudara itu melekat kepada debu, sehingga saudara berseru kepada Tuhan,
minta agar Tuhan menghidupkan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saudara rasakan? Di manakah saudara menemukan diri saudara dalam posisi ini? Dalam posisi ini, di mana saudara menemukan? Tidak tahu mungkin. Jiwa saudara itu melekat kepada debu. Itu yang diungkapkan oleh firman Tuhan melalui pemazmur. Saudara pernah menangkap satu debu? Saudara pernah melihat seperti apa itu satu biji debu, saudara? Ada satu biji debu yang jatuh dari telapak tangan saudara. Bisakah saudara mencari debu itu? Bisakah saudara mau menangkap dan menemukan kembali debu itu? Bisakah saudara mengikuti kemana arahnya debu itu? Saya tidak bisa, saudara. Debu itu kecil sekali, yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Tanpa kaca pembesar tidak bisa. Dan debu itu sudah tidak bisa saya lihat. Kalau jatuh dari tangan saya, entah kemana sudah hilang. Itulah sebetulnya gambaran hidup manusia. Itulah sebetulnya gambaran hidup saya dan hidup saudara yang dilukiskan oleh pemazmur ini. Hidup saya dan hidup saudara itu sebenarnya di hadapan Tuhan tidak berarti, tidak memiliki arti. Jikalau Tuhan yang tidak memberikan hidup, hidup saya dan hidup saudara itu sebenarnya di hadapan Tuhan loh ya, tidak memiliki arti. Tidak memiliki arti. Tetapi sebagai mana yang terjadi, saya masih memiliki keangkuhan, saudara masih memiliki keangkuhan, kita masih memiliki kesombongan, kita masih keras kepala ya. Biarlah saat ini saya dan saudara disadarkan sebenarnya. Terlebih bagi saudara yang sudah menjadi Kristen. Hidup kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak berarti. Bahkan tidak kelihatan bagaikan debu. Kalau Tuhan yang tidak memberikan arti. Dan jikalau saat ini saudara diberikan satu kehidupan oleh Tuhan, masih dipelihara, biarlah saudara dan saya saat ini juga sebenarnya menemukan arti hidup yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga akan gunakan arti hidup ini yang dari Tuhan untuk Tuhan, saudara. Untuk Tuhan. Mungkin selama ini kita telah menggunakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk pertama, memuaskan ego kita masing-masing, menyenangkan diri kita masing-masing, bahkan lupa untuk kembali mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Sehingga melalui pemazmur ini, saya hanya akan mengajak saudara berinteraksi langsung dengan firman Tuhan. Baca saudara baik-baik. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan di sini juga saya diingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari debu. Dan manusia itu bisa hidup karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Sehingga ingatlah saat ini, saudara, ingatlah. Saudara masih hidup, saudara bisa menyimak ini, saudara hidup, saudara ada, terlebih sebagai orang Kristen karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Biarlah ini juga boleh setidak-tidaknya mengurangi keangkuhan saudara, mengurangi keangkuhan saya, mengurangi kesombongan kita menjadi lebih rendah hati dan mengerti posisi kita yang Tuhan berikan sebagai manusia-manusia yang masih dipelihara kehidupannya. Muliakan Tuhan, persembahkan Tuhan, persembahkan kepada Tuhan hidup kita sebelum kita juga akhirnya melupakan Tuhan. Kita lanjutkan saudara di ayat 26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kembali seruan pemazmur kepada Tuhan ini biarlah saudara juga tirukan. Saudara simak, katakan saudara, dari dalam hati saudara kepada Tuhan. Simaklah perkataan pemazmur yang berkata, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau Tuhan
menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Saudaraku, ceritakan segala kehidupan saudara. Bukan berarti mata Tuhan tidak melihat apa yang telah terjadi. Tetapi biarlah itu menjadi satu ungkapan dari diri kita masing-masing. Jikalau kita itu memang memerlukan Tuhan, ya, merindukan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menjawab. Bukan berarti setelah saudara mengikuti Tuhan, jalan saudara akan senantiasa mulus, tidak. Tetapi kembali di dalam setiap keluh kesah saudara, di setiap permasalahan saudara, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan katakan, inilah Tuhan aku. Dan Tuhan akan menjawab saudara. Tuhan akan menjawab saudara. Tetapi lebih daripada itu, mintalah, seperti yang pemazmur juga ajarkan kepada kita, agar Tuhan mau mengajarkan kepada saya, Tuhan mau mengajarkan kepada saudara, ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara siap jadi orang Kristen yang mau dirubah oleh Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, dan mintalah agar Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapannya. Dan jikalau itu saudara serukan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja dan boleh merubah diri kita. Sehingga saudara tidak hanya menyimak orang berkhotbah, tetapi saudara juga akan berinteraksi langsung kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Dan inilah sebetulnya saudara, saya mengajak saudara langsung berinteraksi. Ketika saudara menyimak bagian ini, biarlah saudara juga boleh mengutip apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini dan berserulah kepada Tuhan seperti yang pemazmur katakan. Di ayat 27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Buatlah aku mengerti, saudara. Buatlah aku mengerti akan titah-titah Tuhan, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Siapa saudara sebetulnya yang sudah merasa dirinya mengerti jalan Tuhan di dalam hidupnya? Siapa yang sudah memiliki kesempurnaan untuk mengerti firman Tuhan? Kita akan disempurnakan dengan mempraktekkan apa yang kita boleh baca, apa yang kita boleh dengar dari firman Tuhan, saudara. Sebelum saya dan saudara mempraktekkan apa yang Taurat Tuhan berikan kepada kita, apa yang kitab suci sudah sediakan bagi saya dan saudara, kita belum mengerti. Secara otak ya, mungkin secara mata kita pernah membaca, secara telinga kita pernah mendengar, tetapi secara akal budi dan pengertian kita belum mempraktekannya. Artinya kita belum benar-benar mengerti. Sehingga saudara kembali, pemazmur ini mengajak saya dan mengajak saudara, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu Tuhan, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Sudahkah saudara menemukan jikalau perbuatan-perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib bagi saudara, sungguh ajaib bagi saya? Sehingga kita juga akan semakin dirubah, dijadikan dewasa. Kita semakin menghargai Tuhan. Kita semakin boleh memuliakan Tuhan karena Tuhan itu penuh dengan keajaiban. Tuhan itu bukan hanya sebagai embel-embel dan Tuhan itu bukan hanya sebagai saudara namanya, sebagai sesuatu yang saudara memang tidak muliakan, saudara memang tidak tinggikan, bagian nomor berapa lah saudara yang tidak prioritaskan. Tetapi kembali, agar saya dan saudara boleh dibawa kembali melalui pemazmur ini, jikalau kita merindukan titah-titah Tuhan dan kita mau merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib
dan kita akan menemukan kehidupan saya dan saudara saat ini sebetulnya adalah kehidupan yang ajaib yang Tuhan berikan. Di ayat 28, pemazmur berkata, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Pemazmur merasakan beban berat di dalam dirinya. Dan dia berkata kepada Tuhan, jiwaku menangis Tuhan, karena beban yang berat. Pemazmur berduka, dan pemazmur meminta agar pemazmur diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Adakah saudara saat ini berbeban di dalam hidup saudara? Adakah saudara saat ini lagi tidak tahu mau mengambil arah mana, langkah mana, perbuatan apa yang saudara mau lakukan saat ini? Belajarlah kepada pemazmur. Serukanlah kepada Tuhan kalau saudara saat ini lagi berkeluh kesah. Katakan kehancuran hati saudara kembali. Tetapi terlebih daripada itu, kemana saudara akan mencari obat? Kemana saudara akan mencari penghiburan? Adakah saudara akan menghibur diri karena permasalahan saudara dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan Taurat Tuhan? Ya. Tadi saya katakan kan kemarin malam minggu saudara ngapain aja gitu, menghabiskan waktu yang demikian dengan cara apa? Dengan cara apa? Ataukah saudara menghabiskan waktu yang ada malam minggu karena memang segalanya tertutup, ya dengan sedikit-sedikit mabuklah di rumah ya? Apakah demikian? Rindukanlah firman Tuhan dan itu semua akan saudara sadari. Daripada saudara berargumentasi dengan saya, renungkanlah Tuhan di dalam diri saudara. Adakah Tuhan kau tempatkan nomor satu? Adakah firman-Nya kau undang untuk mengubah diri saudara? Itu aja saudara. Tidak perlu berargumentasi. Sehingga kembali, di sini pemazmur berbeban berat. Dan dia datang kepada Tuhan, minta agar diteguhkan. Diteguhkan sesuai dengan firman Tuhan. Diteguhkan sesuai dengan firman Tuhan. Datanglah, mintalah pertolongan. Bacalah firman Tuhan. Di dalam keluh kesah saudara. Di dalam hal-hal yang membuat saudara bimbang. Di dalam hal-hal yang membuat saudara takut. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Bacalah Alkitab. Dan biarlah Tuhan boleh bekerja. Berbicara kepada saudara. Dan memberikan satu keteguhan. Satu keteguhan. Dan di ayat 30 pemazmur juga melanjutkan ayat 29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Di dalam keadaan yang menderita, di dalam keadaan yang tertekan, pemazmur minta kepada Tuhan agar pemazmur diteguhkan dengan firman Tuhan. Pemazmur juga berdoa kepada Tuhan agar pemazmur minta dijauhkan dari jalan dusta. Ya, jalan dusta. Dijauhkan dari jalan dusta. Saya dan saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami beban berat, kita juga harus hati-hati. Jalan apa yang saya dan saudara akan tempuh? Apakah kita akan mencari jalan singkat yang seolah-olah menurut manusia itu akan segera menolong saya dan menolong saudara, melepaskan dari permasalahan yang ada? Atau kita akan tetap berpegang kepada Taurat Tuhan dan kita tidak akan melakukan dusta di dalam kehidupan ini? Ya. Akankah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ya, itu. Akankah kita tetap percaya jikalau Tuhan itu berkuasa menolong saya dan saudara? Kita bisa lupa, meskipun sebagai orang Kristen, sebagai majelis gereja, sebagai pendeta, sebagai pengurus gereja, di dalam kita bergumul, kita bisa lupa saudara. Di dalam penderitaan yang berat kita bisa lupa. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan itu nomor satu, kita bisa mencari jalan-jalan lain yang justru akhirnya menjadi jalan dusta di mata Tuhan. Itu yang kita harus hati-hati. Ya.
Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Kembali kalau saudara baca, pemazmur ini dari awal meminta Taurat Tuhan itu terus diberikan kepada pemazmur. Jadilah saudara juga orang yang merindukan seperti pemazmur ini. Minta Tuhan agar Taurat Tuhan itu selalu memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, dan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang kita praktekkan, saudara. Ya. Jadikanlah Taurat Tuhan itu kegemaran kita. Yang kita tidak hanya baca, yang kita tidak hanya dengarkan, tetapi yang kita juga lakukan. Ayat 30 pemazmur memberikan pilihannya. Kalau saudara perhatikan ya, biarlah ini juga boleh menjadi panutan bagi saya dan saudara. Ketika tadi pemazmur di dalam beban berat, dia meminta agar Tuhan meneguhkan pemazmur sesuai dengan firman Tuhan, meminta agar pemazmur dijauhkan dari jalan dusta. Pemazmur minta agar dikaruniai oleh Taurat Tuhan. Dan ayat 30 pemazmur mengungkapkan pilihannya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu Tuhan di hadapanku. Biarlah itu juga boleh menjadi dasar saya dan dasar saudara di dalam kita saat ini menghadapi hari-hari kita. Kita saat ini menghadapi pergumulan kita masing-masing. Di dalam saat ini kita juga boleh datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau mencontoh kepada si pemazmur ini yang Tuhan sudah berikan contoh kepadaku. Aku akan memilih jalan kebenaran meskipun aku saat ini tidak tahu langkah mana yang akan aku ambil karena situasi yang demikian, situasi yang menekan, yang membingungkan, yang menakutkan. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pemazmur untuk menolong aku memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu Tuhan di hadapanku. Ya. Lakukan itu saudara. Lakukan itu. Ayat 31, aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Pemazmur telah menyatakan pilihannya. Akankah saudara juga mau menyatakan pilihan saudara kepada Tuhan? Di dalam pergumulan saudara, di dalam beratnya hidup saudara, maukah saudara memilih menyatakan jalan kebenaran Tuhan? Dan saudara akan menempatkan Taurat Tuhan itu di depan saudara, yang akan menuntun saudara, yang akan membawa saudara kepada jalan kebenaran. Saudara tidak akan memilih mengikuti jalan dusta yang akan menghancurkan saudara, yang akan membawa saudara kepada akhirnya kekosongan. Dan saudara tentunya kembali akan diingatkan oleh firman Tuhan ya. Kalau kita salah memilih jalan, Tuhan juga akan mendidik saya dan saudara. Di ayat 31, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Melapangkan hatiku, jawaban yang benar adalah sebenarnya datang dari Tuhan. Tuhan adalah penolong yang sejati, yang sebenarnya bisa melapangkan hati saya dan melapangkan hati saudara untuk menghadapi setiap beban berat saudara. Terkadang kita berharap kepada manusia ya. Kita berharap agar manusia lain itu boleh menjadikan kenikmatan yang menopang kenikmatan hidup saya dan saudara. Itu memang bisa kita lakukan saudara. Tetapi seberapa jauh nanti jikalau saudara berpengharapan kepada manusia juga akhirnya saudara dikecewakan. Yang bisa melapangkan hati kita hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Jadikanlah Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan adalah harapan yang nomor 1. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati hidup saudara kembali. Dan Tuhan juga boleh memakai saudara untuk menjadi saluran berkat. Selamat hari Minggu saudara, selamat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Ingat, saudara hidup hari ini karena anugerah Tuhan, saudara masih bisa beraktivitas seperti apa yang saudara lakukan karena anugerah Tuhan. Muliakan Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang dusta di mata Tuhan. Mintalah Tuhan menjaga saudara, mintalah Taurat Tuhan menjagai saudara. Amin.